guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop creator yang bisa dibilang ini laptop creator tapi masuk ke entry level karena harganya itu cuman di bawah 10 juta. Dan menurut saya laptop ini tuh sangat menarik karena tumben MSI ini main di konfigurasi Core i3 karena biasanya kalau nggak Core i5 ya Core i7 baik di seri gamingnya seperti GL65 maupun di seri prestisnya seperti PS42 atau PS65. Nah di seri modernnya ini ternyata ada SKU yang main di Core i3 dan kalau kalian cari dimanapun di online store maupun di website lain, satu-satunya laptop MSI yang pakai Core i3 itu cuman modern 14 ini. Dan sebenarnya laptop ini itu juga udah pernah kita bahas, cuman yang dulu itu adalah yang konfigurasi Core i5. Jadi kalau kalian pernah lihat video DKID yang lama yang judulnya adalah laptop Tai, tapi itu adalah kontennya Mara, yang artinya Tai itu adalah traveling around Indonesia. Dan kenapa dia akhirnya memilih modern 14? Karena itu adalah laptop yang tipis dan ringan yang cocok kalau digunakan untuk solo traveler. Nah, di sini saya pengen bahas yang versi murahnya karena dulu itu juga reviewnya mungkin cuman sekedar kenapa alasan Mara memilih laptop tersebut. Jadi kayak kurang lengkap. Jadi di video kali ini akan kita review ulang. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Modern 14 A10 RB674. Kenapa saya sebutkan dengan lengkap? Karena beda seri itu beda dengan SKU. Jadi kalau belakangnya 674 berarti dia pakai konfigurasi Core i3. Kalau 672 berarti dia pakai konfigurasi Core i5. Nah kalau kalian nemuin MSI Modern 14 A10SC itu udah beda lagi. Itu adalah yang konfigurasi Core i7 yang grafiknya menggunakan Nvidia GTX 1650, tapi kalau A10RB grafiknya menggunakan MX 250. Agak kompleks memang, tapi kenapa saya sebutkan dengan lengkap? Karena kalau misalkan nanti kalian cari di offline store maupun di online store, biar kalian cari yang benar-benar kalian inginkan. Karena secara form factor MSI modern itu bentuknya itu sama persis, atau form factornya itu juga sama seperti ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas dari spesifikasinya dulu. MSI Modern 14 A10RB674 ini sudah menggunakan prosesor generasi ke-10 yaitu Core i3 10110U Comet Lake dengan 2 core 4 thread. Base clocknya ada di 2,1 GHz yang bisa di boost sampai 4,1 GHz. Untuk grafik cardnya menggunakan Nvidia MX 250 2GB GDDR5, memori RAM-nya 4GB DDR4 dengan speed 2666 MHz. Kalau yang Core i5 kemarin memori RAM-nya udah 8GB, jadi bedanya dari segi CPU dan juga dari segi RAM. Kemudian kalau untuk storage-nya juga masih sama berkapasitas 256GB PCIe NVMe yang speednya itu sekitar 1500-an Mbps. Layarnya 14 inch dan resolusinya juga sudah Full HD, panelnya IPS level. Untuk color game mode-nya akan kita bahas nanti. Sekarang kita bahas dulu aja dari segi desain karena dulu ketika MSI Modern 14 ini mau saya review sama Mara itu di Hydro Deep. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara form factor yang sesungguhnya karena laptopnya itu udah tai banget lah pokoknya. Secara desain, MSI Modern 14 ini terlihat simple tapi premium dengan kesan kalau laptop ini itu kreator banget dengan bahan material permukaan aluminium di bagian cover belakangnya dan finishing rambut-rambut bergaris atau istilahnya itu hairbrush. Warna logonya juga terlihat menyatu dengan casingnya. Untuk logonya mentang-mentang ini MSI jangan dikira logonya bisa menyala RGB ya karena segmennya berbeda. Ini segmennya adalah laptop kreator atau laptop yang digunakan untuk produktif. Jadi kalau misalkan kalian adalah seorang kreator entah itu arsitek atau apapun yang biasanya mempresentasikan hasil karya kalian di sebuah meeting di ruangan gitu ya, maka teman meeting kalian itu nggak mungkin kayak eye-catching ke logonya, jadi bisa fokus ke meetingnya. Karena kalau misalkan meeting menggunakan laptop RGB itu kan terlalu celap gitu ke mata ya, jadi teman meeting kalian itu nanti bakalan teralihkan fokusnya ke logo laptop gaming tersebut, malah nggak fokus ke meetingnya. Kemudian untuk engselnya ada di pojok dan nggak terlalu besar, jadinya laptop ini tuh masih belum bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi plusnya dengan model engsel seperti ini, MSI Modern 14 ini bisa dibuka sampai 180 derajat sejajar dengan keyboard. Jadi kalau misalkan kalian presentasi sambil berdiri itu enak. Atau mungkin kalian orangnya yang suka ngerjain deadline dengan waktu yang mepet banget. Jadi kalau misalkan kalian lupa deadline gitu ya, kalian buka laptopnya kayak gini, cepet-cepet kayak gitu, itu aman karena engselnya nggak mungkin patah karena dia bisa los notok jedok ke sana 180 derajat sama dengan keyboard.
Masuk ke bagian dalam di area keyboard, finishing bagian keyboardnya ini sama dengan bagian cover belakang tadi, jadi finishingnya hairbrush. Dan untuk keyboardnya ini juga udah ciri khas laptop produktif banget dengan single LED backlit berwarna putih dengan tombol double keycap atau 2 layer warna. Jadi ketika backlightnya ini nyala, cahaya dari backlit itu nggak tembus ke tombol tapi cuma tembus ke layer yang ada di tulisan font. Kemudian untuk keyboardnya menurut saya juga udah nyaman banget. Biasanya laptop yang tipis itu travel distance-nya terlalu pendek dan ukuran tombolnya juga ikutan mini-mini, tapi MSI Modern 14 ini enggak, travel distance-nya pas, feel tactile-nya masih oke, walaupun enggak seenak MSI yang SteelSeries di seri GL. Ukurannya juga menurut saya pas banget di jari saya yang ukurannya juga lumayan besar. Tombol arrow-nya juga udah gede-gede kayak laptop gaming. Jadi buat kalian yang mungkin suka bermain tabulasi di Microsoft Excel, tombol arrow-nya yang besar-besar ini akan membantu banget, jadi bakalan minim banget dengan typo. Kemudian untuk layarnya juga udah bezel-less dengan 80% screen body to ratio dengan ukuran bezel yang sangat tipis di ketiga sisinya dengan ukuran 5,7 mm. Plusnya, laptop ini tuh secara dimensi terlihat kecil banget. Ibaratnya walaupun dimensi layarnya ini 14 inch, tapi terlihat seperti laptop dengan dimensi 13 inch. Tapi minusnya karena frame bagian atasnya ikutan tipis, jadi webcamnya diletakkan di frame bagian bawah, yang kebanyakan orang itu nggak suka dengan webcam yang ada di bawah karena angle kameranya itu dari bawah, dan biasanya yang nggak suka itu wanita karena kalau dari bawah itu biasanya terlihat gendut. Untuk spesifikasi layarnya sama dengan yang Core i5 menggunakan panel dari Cime dengan monitor ID Cime CMN14D5 yang memiliki panel IPS level, 300 brightness nits, 60% Adobe RGB dan 100% sRGB. Jadi secara color gamut laptop ini tuh udah nyaman banget di mata kalau digunakan untuk ngedit karena tingkat saturasi warnanya jelas dan warnanya itu lebih pop up gitulah ke mata. Dan kita juga bisa mengcustom profile kalibrasi layarnya di software Creator Center bawaan dari MSI Modern ini seperti mode gamer, movie, dan lain-lain. Dan di software bawaannya ini juga udah lengkap banget sama seperti Dragon Center kalau di seri gamingnya. Kita bisa memonitoring profile CPU dan juga GPU, kemudian atur profiles untuk performance, mulai dari fan boost, brightness layar, dan juga brightness keyboard. Kemudian yang menurut saya membantu banget itu adalah ketika kita mengaktifkan mode Creator On, di mana software-software editing seperti Adobe Premiere Pro, Photoshop, After Effects, ataupun ya pokoknya software editing lah, itu settingannya akan dioptimalkan atau settingan profile ini CPU dan juga GPU-nya itu akan di boost atau disesuaikan agar optimal ketika menggunakan software editing yang kalian centang di software Creator tadi. Untuk konektivitasnya, MSI Modern 14 ini menggunakan Wi-Fi 802.11 AC dual band dengan Bluetooth versi 5, dan untuk portnya di sebelah kanan ada 2 buah USB 3.0, USB Type-C, slot SD card, dan Kensington lock. Di sebelah kiri ada input power, HDMI, satu lagi USB Type-C, dan audio jack. Jadi kalau untuk masalah port, menurut saya MSI Modern 14 ini adalah laptop yang tipis dan ringan dengan port yang menurut saya paling lengkap di antara brand lain. Karena biasanya laptop tipis itu portnya minim banget, paling nggak cuma satu USB Type-C, tapi di MSI Modern 14 ini ada 2. BTW untuk bobotnya MSI Modern 14 ini itu ringan banget, cuma 1,2 kg. Jadi laptop ini tuh enteng banget guys, dan untuk ketebalannya atau kita bisa bilang ketipisannya itu cuma 1,59 cm. Dan itu adalah salah satu alasan utama dari Mara untuk memilih MSI Modern 14 karena digunakan sebagai solo traveler yang mungkin akan jalan berkilo-kilometer, jadi biar bawaannya itu nggak terlalu berat. Kemudian untuk opsi upgrade-nya sama dengan yang varian Core i5, hanya bisa di-upgrade dari RAM yang bisa sampai 16 GB, tapi slotnya cuma 1 dan nggak onboard. Jadi antara kalian bisa upgrade RAM 1 keping 16 GB atau 1 keping 8 GB. Untuk storage-nya bisa diganti ke kapasitas yang lebih besar, diganti ya, bukan di-upgrade. Jadi yang storage utama 256 GB tadi kalian ganti ke kapasitas mungkin 512 GB. Jadi kalian nggak bisa menggunakan dual storage di sini karena untuk port SATA-nya nggak ada. Kemudian untuk M.2 NVMe-nya juga cuma 1 dan sudah digunakan di SSD utama tadi. Opsi upgrade-nya juga agak butuh tenaga ekstra karena kita harus protolin dulu motherboard-nya untuk mendapatkan akses ke RAM dan SSD, karena untuk motherboard-nya itu menghadap ke atas, nggak ke bawah seperti kebanyakan laptop pada umumnya. Untuk baterainya berkapasitas lumayan besar dengan 50 Wh battery, dan MSI mengklaim kalau Modern 14 ini bisa bertahan sekitar 10 jam. Dan kemarin ketika saya tes untuk streaming YouTube loop menggunakan koneksi Wi-Fi, dan untuk settingannya brightness-nya 10%, speakernya juga 10%,
gak sesuai dengan klaim MSI tapi masih cukup awet dengan 7 jam 40 menit. Kemudian untuk sistem coolingnya juga ciri khas MSI banget dengan dual fan dan juga 3 heat pipe. Biasanya laptop tipis itu kalau nggak single fan ya single heat pipe. Tapi MSI ini, laptop MSI itu memang terkenal dengan jumlah fan dan juga jumlah heat pipe. Jadi MSI itu terkenal dengan laptop dingin, dan di laptopnya yang tipis MSI juga nggak tanggung-tanggung, masih menggunakan dual fan dan juga 3 heat pipe. Tapi apakah sistem fan yang dinamakan dengan MSI dengan cooling boost 3 ini bisa mempengaruhi ke performa atau suhunya akan menjadi lebih dingin? Langsung saja sekarang kita coba secara performa. Pertama seperti biasa kita tes dulu menggunakan Sensebench R15 dengan 3 mode, yaitu mode di cas dan best performance, kemudian mode best performance tapi casnya kita cabut, dan juga mode better performance. Dan di mode best performance dengan kondisi di cas di running pertamanya MSI Modern 14 ini mendapatkan skor 306, running keduanya naik menjadi 347, running ketiga turun 344, dan skor terendahnya itu ada di running pertama dengan 306 tadi. Kalau untuk skor tertingginya itu ada di running kelima dengan 351. Kemudian di mode best performance tapi sekarang casnya kita cabut, di running pertama masih cukup tinggi dengan skor 340, running kedua 340, running ketiga juga 342. Jadi nggak ada skor yang di bawah 340 menggunakan mode ini. Mode terakhir kita menggunakan mode better performance, jadi kita slide sedikit biar baterainya lebih awet, dan hasilnya cukup jauh. Jadi di running pertama itu 164, running kedua 163, running ketiga 164, dan sisanya bisa kalian baca sendiri di tabel ini. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver. MSI Modern 14 A10RB ini mendapatkan skor 10.160. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template khusus yang memang kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID. MSI Modern 14 ini mampu merender template yang khusus di DKID dengan durasi waktu 2 menit 14 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun sebenarnya ini adalah laptop kreator bukan laptop gaming, tapi tetap kita harus tes gaming. Pertama kita coba di game yang cukup ringan dulu, yaitu Dota 2 dengan settingan high, dan MSI Modern 14 ini masih cukup playable untuk dimainkan dengan average FPS-nya mendapatkan sekitar 70-80 FPS. Kemudian di game kedua kita coba menggunakan CSGO dan settingannya juga high, resolusinya juga Full HD, resolusi bawaannya, dan hasilnya MSI Modern 14 juga masih cukup playable dengan average FPS 50-60 FPS, dan ketika settingannya kita turunkan medium bisa mendapatkan sekitar 60-70 FPS. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Di sini kita menggunakan settingan high, tapi high-nya PUBG PC itu nggak rata kanan seperti CSGO atau Dota 2 tadi ya. Kalau rata kanannya PUBG itu kan ultra. Dan hasilnya Modern 14 ini mendapatkan average FPS yang masih cukup playable dengan 40-50 FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari MSI Modern 14 A106RB674 dengan konfigurasi Core i3 kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah kalau misalkan kalian cari laptop creator dengan harga di bawah 10 juta, setahu saya cuman MSI Modern 14 ini, tapi kalau misal salah silakan koreksi di kolom komentar yang bener-bener diklaim creator ya. Tapi karena di bawah 10 juta dan bisa dibilang ini adalah laptop creator termurah, dan kalau ada kata murah di situ pasti ada sesuatu yang dipangkas. Contohnya kalau di laptop ini pertama yang paling menonjol itu adalah CPU-nya, yaitu masih menggunakan Core i3, kemudian RAM-nya juga 4GB, sementara untuk yang konfigurasi Core FF yang harganya 12 jutaan itu RAM-nya 8GB. Dan untuk spesifikasi lain sih sama dengan yang Core FF, jadi yang berbeda adalah CPU dan juga memori RAM-nya. Tapi kelebihannya dengan harga hanya di bawah 10 juta kalian bisa mendapatkan layar yang bener-bener untuk kreator banget, yaitu 100% sRGB dengan software bawaannya Creator Center dari MSI yang bener-bener menurut saya itu membantu banget untuk tingkat produktivitas. Tapi sekali lagi kelemahannya ya di RAM itu ya, karena menurut saya software editing itu minimal memori RAM itu ya 8GB lah. Kalau 4GB menurut saya kurang. Kemudian kalau untuk kelebihan lain ya laptop ini tuh desainnya mewah banget, memang saya akui desainnya itu terlihat premium dengan keyboard backlightnya itu yang nyalanya itu bener-bener bukan keyboard backlight yang kan kadang ada laptop yang keyboard backlightnya itu kerasa kayak agak murah, tapi kalau MSI ini keyboard backlightnya itu bener-bener brightness-nya itu banyak gitulah kalau misalkan di layar. Kemudian kelebihan lain menurut saya adalah baterainya yang cukup awet.
Kemudian portnya juga udah lengkap banget, malah ada 2 USB Type-C. Jadi kalau misalkan kalian suka mobile, entah mungkin kalian meeting dari kota ke kota, kalian nggak perlu khawatir tentang baterai. Dan juga laptop ini tuh ringan banget, 1,2 kg. Atau mungkin kalian pengen jadi solo traveler sama seperti Marah, menurut saya laptop ini tuh bakalan cocok banget. Harganya di bawah 10 juta dan budget lain bisa kalian gunakan untuk mungkin booking hotel atau booking tiket pesawat atau booking yang lain. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video.